Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Gusaini. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru PPG Batch 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Dan alhamdulillah di hari ini kita bisa kembali ke sekolah ini dan insya Allah pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi yang sudah saya siapkan. Siap ya? Siap. Oke, dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa bersama. Ya, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah, ilmu yang akan kita pelajari ini bermanfaat. Yuk kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Untuk hari ini sebelumnya saya absen dulu ya. Oke, Alesa Gava Putri hadir. Alvino Maulana Saputra. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai indahnya saling berbagi. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah supaya kita nanti, kalian akan mengerti bagaimana makna saling menghargai dan juga kita akan memberikan contoh dan juga menampilkan perilaku kita ya, bagaimana saling menghargai. Tapi sebelumnya, supaya kita fokus dan semangat, saya pengen berdiri semuanya. Coba berdiri. Kita ajak bergoyang dulu ya. Ini yang viral. Ya. Semuanya harus mengikuti yang semangat. Oke? Semuanya harus semangat. Oke, fokus dan semangat. Nah. Bisa enggak? Saya semangat, tidak semangat, tak hukum nanti. Nah. Dan untuk selanjutnya, nanti saya akan bagi kelompok secara acak, ya. Tetap berdiri, tak bagi kertas ini satu-satu. Jadi nanti silahkan dilihat kamu kebagian kelompok mana. Saya bagi menjadi 4 kelompok, jadi satu kelompok ada 4 anak. Ya. Oke, silahkan ambil. Ambil satu-satu. Ambil. Nah. Ambil satu. Tidak usah berpikir lama-lama, langsung ambil satu. Ambil satu. Nanti kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 2 sini. Kelompok 3. Sini kelompok 3. Kursi ini ditata.
Kelompok 3, kelompok 4 sini. Oke, silakan buka. Untuk laptopnya, notebooknya silakan dibuka. Dihidupkan. Langsung dihidupkan saja, ojo wedi, ya. Dihidupkan. Sudah masuk ke Google. Saya nyala semuanya. Kelompok ini yang belum. Siapa enggak? Kenapa? Ya sudah, sampai situ dulu. Oke, anak-anak, pernah kalian menjumpai perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitarmu? Ada di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah? Atau mungkin yang sering kamu jumpai ketika mau berangkat sekolah? Pernah lihat perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat? Contohnya apa saja? Yang mungkin kamu tahu? Beda apa? Di lingkungan rumahmu saja, yang paling dekat dengan kehidupanmu sehari-hari. Beda apa? Antara kamu dengan temanmu coba lihatan. Beda apa? Lah ya beda apa? Coba dengan lihat temanmu sebelahmu coba. Pandangan temanmu sebelahmu. Beda apa? Beda, selain beda wajah, beda? Nah, terus apa lagi? Beda fisik ya. Terus beda apa lagi? Suku sama, suku Jawa. Nah, jenis kelamin. Kemudian, warna kulit. Ada yang hitam. Sawo matang. Ada yang matanya sipit. Ada yang matanya lebar. Ya, Bara? Kayak Regis itu kayak keturunan Cina. Matanya sipit, ya kan? Jadi perbedaan-perbedaan itu memang ada di sekitar kita. Terus bagaimana kalau seandainya kamu menemui adanya perbedaan itu, sikap kamu seperti apa? Menghormati, menghargai, menyayangi. Nah, memang benar perbedaan itu memang diciptakan oleh Allah, memang sudah ketentuannya. Dan alhamdulillah kita di Indonesia itu memang kita berada di sebuah negara dengan perbedaan yang banyak sekali. Kita itu penduduknya hampir 300 juta penduduk. Ya, nomor 4 terbanyak di dunia. Bayang. Dari situ kita pasti menjumpai banyak perbedaan, beda suku, agama, ras, bahasa, beda makanan. Ya kan? Dan sebelum kamu mengakses materi yang sudah saya siapkan melalui notebook, nanti ada sedikit materi secara umum, yaitu tentang bagaimana memaknai saling menghargai. Ini kamu simak videonya. Sahabat soleh, coba perhatikan dengan teliti gambar ini. Pada gambar ini terlihat anak-anak hidup rukun. Agama Islam yang kita peluk adalah agama Islam yang indah dan mendamaikan. Islam adalah agama sempurna yang di dalamnya mengajarkan kepada kita akhlak mulia. Sebagai anak muslim, kalian harus memiliki akhlakul karimah. Yakni itu tadi ya, makna indahnya saling menghargai secara umum. Jadi memang di negara kita atau di lingkungan kita saja, itu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita jumpai. Pernah mendengar ketika ada kelompok atau agama lain menyerang tempat ibadah agama lain? Pernah dengar di berita? Pernah dengar? Nah ya, ada misalkan sekelompok organisasi masyarakat yang kemudian menyerang kelompok lain yang sedang beribadah, itu kan banyak yang terjadi ya. Nah itu makanya kita penting belajar hari ini bagaimana saling menghargai. Maka dari itu nanti saya bagi menjadi 4 kelompok ini. Nanti kelompok 1 membahas tentang perbedaan suku dan budaya. Kemudian kelompok 2 membahas tentang perbedaan keyakinan atau agama. Kelompok 3 nanti membahas tentang sejarah perbedaan pendapat dalam Islam. Yang terakhir kelompok 4 nanti membahas tentang etika atau cara berpendapat yang baik. Dan silahkan kamu bisa mengakses. Nah, biar cepat. Kamu buka ya.
Kecil-kecil semuanya. papantulisku.blogspot.com. Kunya pakai O ya, ejaan lama. .blogspot, nanti saya bantu sebentar. Nah, kamu cari yang artikel terakhir. Nah, di sini ketik itu papantulisku.blogspot. Nanti materinya bisa kamu cari di sini, ketik. Nah, atas. Nanti kamu buat mind mapping atau infografis ya, terkait dengan materi-materi itu sesuai kelompoknya. Jangan sampai salah klik materi untuk kelompok lain. Di situ sudah ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Udah, paling atas. Nah, ini loh. Continue. Continue, klik. Dah, kamu cari kelompoknya ya. Di situ ada kelompok 1, 2, dan 3. 4 sampai 4 kelompok. Jadi yang 2 jaga di kelompoknya masing-masing, ada yang pegang infografisnya, ada yang menjelaskan. Kemudian yang 2 nanti silakan keliling ke kelompok-kelompok lain dengan membawa catatan. Ketika berkunjung ke kelompok lain, akan saya beri waktu 5 menit. Kamu bisa bertanya, kamu bisa mencatat informasi dari infografis temanmu itu. 1, 2, 3, silahkan geser. Biar geser. Nah, oke. Dari sini, silahkan tanya. Nah, dari sini silahkan tanya. Dapatkan informasi sebanyak mungkin, dicatat. Hal yang penting. Nah, dijelaskan ke temannya. Ya, catat hal-hal yang penting. Karena nanti itu akan masuk di penilaian kelompok ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kamu selesaikan. Jadi catat hal yang penting di situ yang sudah ditampilkan oleh masing-masing kelompok. Kalau menjelaskan yang keras dong, masuk bisik-bisik, tidak dengar temannya. Dicari informasi sebanyak mungkin dari masing-masing kelompok. Untuk selanjutnya, ini saya beri tugas kelompok, nanti dikerjakan bersama-sama, bukan dikerjakan ketua loh ya. Dikerjakan bersama-sama berdasarkan informasi, materi yang kamu peroleh dari kelompok lain. Ya, ada 5 pertanyaan. Silahkan ditulis nama kelompoknya, jangan lupa. Nama kelompok, jangan lupa. Nama anggotanya, ditulis nama lengkap. Di situ ada 5 pertanyaan. Silahkan dijawab. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke, saya mulai dari kelompok 3, silahkan dibaca.
Silakan berdiri, dibaca. Baca yang keras. Kelompok yang lain mendengarkan, kemudian boleh bertanya. Yang keras. Sudah. Terus? Kita sebagai Muslim menyikapi adanya perbedaan suku, budaya maupun agama di Indonesia tersebut, saling menghargai perbedaan tersebut agar tidak terbelah maupun hilangnya tali persatuan. Jika kita sebagai ketua dalam musyawarah, bagaimana kamu menghadapi adanya perbedaan pendapat di antara anggota-anggota yang ikut bermusyawarah? Menghargai pendapat orang lain, mendengarkan dengan empati, sampaikan pendapat dengan jelas. Menurut kalian, bagaimana cara mengungkapkan pendapat yang baik, menggunakan kalimat yang sopan dan jelas? Apa makna hidup saling menghargai menurut kalian? Jelaskan. Apa sebenarnya kami persatuannya? Oke, silakan yang ingin komentar atau memberi pertanyaan boleh dari kelompok lain. Kelompok 4 silakan bertanya atau mau komentari. Kelompok 2 silakan komentar, tidak apa-apa. Udah ada yang larang. Silakan dikomentari. Kelompok 3. Jel, ada masukan atau komentar atau pertanyaan boleh? Silakan bertanya. Ayo, Nafi akan tanya. Bagaimana cara kita bisa menghargai perbedaan? Mungkin bisa dijawab dari kelompok 3. Menghargai pendapat orang lain. Sebentar, pertanyaannya yang keras. Bagaimana cara kita bisa menghargai Perbedaan. Bagaimana cara kita bisa menghargai perbedaan? Menurut kelompok 3? Menghargai pendapat orang lain. Terus? Mendengarkan dengan empati. Sampaikan pendapat dengan jelas. Itu mungkin terkait dengan perbedaan pendapat ya. Jadi untuk menghargainya caranya seperti itu sudah disampaikan. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Jadi supaya kita bisa hidup rukun, yang terpenting adalah apa tadi? Saling menghargai. Kalau kita sudah saling menghargai, insya Allah itu tidak akan mengganggu kepentingan orang lain. Ibaratnya kamar lah ya. Jadi setiap orang itu punya kamar. Tidak boleh mengganggu antar kamar. Apalagi kamu memasuki kamar orang lain, itu jelas salah. Jadi misalkan Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu punya kamar masing-masing. Saling menghargai, tidak saling mengolok-olok, tidak boleh masuk ke kamarnya orang lain. Artinya masuk ke kamar itu artinya adalah mengganggu ibadahnya, kemudian mengganggu kesehariannya, apalagi mengolok-olok lewat media sosial. Karena sekarang kalau kalian kok sampai mengupload, mengolok-olok berita bohong terkait dengan agama lain atau mungkin budaya orang lain, sampai kena undang-undang ITE. Bisa dipenjara nanti kalau kamu dituntut. Ya kan? Makanya kita belajar bagaimana cara menghargai orang lain. Nah, 2 pertanyaan. Pertanyaannya cuma 2. Tapi agak sulit. Ya, silakan jawab pertanyaan panjang-panjang. Soalnya cuma ada 2 gampang, ya, 2. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak usah mencontek punya yang lain, dibaca dengan sesama. Itu ada 2 kasus ya, ada 2 kasus. Pas. Nah, ada 2 permasalahan atau 2 kejadian di situ. Jadi silakan dijawab. Jangan lupa tulis nama lengkap. Kalau absennya hafal, ya tulis nomor absennya. Di situ ada 2 pertanyaan atau 2 kejadian yang mungkin itu sering terjadi di tempatmu. Ya, dibaca dengan sesama. Kalau susah itu kamu baca sekali lagi, ketemu nanti jawabannya.
Itu sering kan terjadi di sekitarmu, sering toh? Dua kejadian itu. Pasti itu sering banget. Di kelas 5, Regis, Nada, dan Devan berdiskusi tentang cara yang paling efektif untuk mengumpulkan sumbangan bagi korban bencana alam. Budi mengusulkan menggalang dana di sekolah. Itu bukan Siti ya. Itu maksudnya gini, Regis mengusulkan menggalang dana di sekolah. Kemudian Nada berpendapat sebaiknya mengadakan bazar barang bekas. Ya, Devan mengusulkan untuk mengirimkan pakaian bekas layak pakai, gitu maksudnya. Jika kamu adalah ketua kelas, tindakan apa yang paling tepat kamu lakukan, gitu. Ya, jadi di situ ada 3 anak yang berencana untuk mengumpulkan bantuan bagi bencana alam. Si Regis mengusulkan penggalangan dana, Nada mengusulkan mengadakan bazar barang bekas, kemudian Devan itu mengusulkan mengirimkan pakaian bekas layak pakai. Lek awakmu jadi ketua kelas seperti apa? Jadi supaya pendapat-pendapat itu juga bisa masuk semuanya, ben kancamu yang mengusulkan itu tidak sakit hati, bagaimana caranya? Kamu sebagai ketua kelas menghadapi itu. Ketua kelasnya sampai kelas 5. Nah, ini Angel sebagai ketua kelas, jawabannya harus sangat tepat nih seharusnya. Sebagai ketua yang bijak. Ya kan? Kalau ada usulan si Regis seperti apa, Nada seperti apa, Devan seperti apa, bagaimana memutuskan itu caranya. Biasanya untuk memutuskan itu dengan cara apa? Nah, jadi itu sudah kamu tentukan dengan cara seperti ini untuk mengambil sebuah keputusan. Hasilnya. Yang tadi tugas kelompok. Harus tepat, Angel, kamu jawabannya karena ketua kelas. Sudah? Tinggal Eka. Terima kasih. Sudah selesai semuanya ya? Sudah selesai semuanya, oke. Bentar. Jadi gini ya, untuk pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana kita mencari makna saling menghargai itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menahan apa, Cak? Menahan diri kita. Jadi ketika ada perbedaan dimanapun, perbedaan suku, budaya, agama, perbedaan pendapat, itu pasti kamu temui. Besok nanti kalau kamu sudah besar, berada di lingkungan masyarakat, itu kamu akan menemui banyak hal itu. Jadi kita harus bisa menahan diri, ketika kita punya pendapat, kita juga harus menyampaikan dengan apa? Menyampaikan dengan baik. Jangan sampai pendapat orang lain kamu tolak. Saya lekas ngomong kamu tolak, jangan. Diterima dulu pendapatnya, kemudian kita musyawarahkan. Ya? Kita musyawarahkan. Jadi itu pentingnya kita memaknai saling menghargai. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Saya tanya loh. Ada pertanyaan enggak? Tidak. Perbedaan di Indonesia luar biasa banyak. Sampean di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga pun juga ada perbedaan. Sering kamu bertengkar dengan kakak atau orang tuamu? Dengan adik sering bertengkar? Karena perbedaan apa? Perbedaan pendapat atau perbedaan keinginan toh? Perbedaan keinginan. Terus kamu menyelesaikannya bagaimana? Minta maaf. Kemudian ada lagi?
bagaimana cara menyelesaikan. Misalkan kamu pengen rekreasi kemana, ke pantai, sedangkan kakakmu pengen rekreasi ke tempat permainan, ke wahana permainan. Piye untuk menyelesaikannya? Nah, diskusi ya, diskusi. Ya sudah, kalau gitu kita putuskan hari ini kita ke pantai, bulan depan kita ke wahana, gitu caranya. Jadi harus perlu adanya musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Oke, jadi sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kamu buka lagi di situ di paling bawah ya, di yang tadi, yang blogspot ini. Di artikel paling akhir, kamu buka yang paling bawah, refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Kamu isi, semuanya harus ngisi ya. Semuanya harus ngisi, biarpun di situ tidak ada namanya, jadi nanti gantian yang ngisi. Nah, refleksi yang paling bawah. Ya. Gimana sana? Oke. Koyo nah, tuh. Refleksi. Jadi itu semuanya ngisi ya. Jadi setelah kamu kirim ganti yang lain gitu. Semua harus ngisi. Tidak saya kasih nama. Nah ini, diklik yang paling bawah ini. Ini loh, langsung diklik. Nanti gantian ya. Setiap anggota kelompok harus ngisi semuanya. Untuk ganti yang lainnya sampean. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai kita lakukan, dan sebelum kita pulang kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita membaca doa. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembali diambil tasnya.